Ada seorang mahasiswa yang asalnya dari Bekasi. Hmm. Dia kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hmm. Gue nggak bisa sebutin kampusnya apa, tapi ya salah satu kampus terkenal di Makassar lah. Nama si mahasiswa ini sebut aja Pandia. Dia ini masih tahun pertama, masih maba. Oke. Anyway, ini kejadiannya sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Nah, di waktu libur semesteran, Pandia ini nggak balik ke Bekasi karena dia diajak pergi sama temennya ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, sebut aja nama temennya yang ngajak ini Guntur. Hmm. Nah, Pandia nanya dong, "Hah, ngapain ke Bulukumba?" Si Guntur jawab, "Berpetualang." Nggak deng, gue mau riset nih. Nah, jadi ceritanya tuh, si Guntur ini tuh emang doyan banget sama hal-hal mistis. Dan dia tuh ngasih tahu ke Pandia kalau dia udah ngecek-ngecek di internet. Di Bulukumba tuh ada satu suku yang namanya suku Kajang. Saking dalamnya risetnya si Guntur ini, dia ngasih tahu nih ke si Pandia, orang-orang suku Kajang tuh mereka semuanya bajunya hitam-hitam. Terus mereka tuh gak pakai alas kaki, hidupnya sederhana banget deh. Terus kayak suku Kajang ini tuh udah terkenal banget sama ilmu mistisnya yang tinggi banget. Nama ilmunya ini Doti. Apa tuh Doti? Nah, Doti itu tuh kayak ilmu santet gitu. Saking tingginya, ilmu Doti ini bisa nyelakain orang yang kena ilmunya, bikin korbannya cacat seumur hidup, bahkan bikin orangnya mati, cuma dengan foto yang ditulisin nama calon korbannya. Anjing. Serem banget. Nah, tapi pakai ritual kayak pakai 1 ekor ayam putih, terus pakai segelas air putih, terus kayak ayamnya ini dipegang terus dihadapin ke air putihnya, dan kalau mantranya sukses, ayamnya tuh bakal mati dan air putihnya ini berubah jadi warna merah. Nah, terus Guntur juga baca di internet, ada satu kasus, ada mahasiswa nih lagi pergi KKN ke desa suku Kajang, dan gara-gara si mahasiswa ini gak sopan, si mahasiswa ini tuh kena ritual Doti, dan bikin si mahasiswa ini jadi kayak orang gila yang lari-lari keluar sambil telanjang. Oh, fuck. Tapi itu kerasukan nggak? Itu kerasukan gara-gara Doti. Oh. Nah, semua info itu tuh dikasih tahu sama Guntur ke Pandia, dan Guntur minta ditemenin buat kesana. Awalnya tuh Pandia sebenarnya nggak mau karena ya serem banget kan. Tapi Guntur bilang dia baca di internet kalau misalkan orang suku Kajang ini sebenarnya baik-baik banget, dan asalkan mereka nggak macem-macem, semua bakal aman-aman aja. Akhirnya setelah dirayu-rayu, akhirnya Pandia ikutlah sama Guntur buat kesana. Nah, perjalanan mereka kesana tuh sekitar 4-5 jaman. Mereka kesana backpackingan gitu. Singkat cerita, sampai di sana masih siang, dan begitu sampai, Guntur tuh ngajak Pandia buat ketemu sama Amatoa. Amatoa tuh kayak kepala suku di sana lah. Oke. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol dan riset-riset tentang si suku Kajang ini. Nah, di tempatnya Amatoa itu tuh Pandia sama Guntur nggak ngelihat ada ritual Doti ini sama sesajen-sesajen yang mereka tahu buat ngelakuin si ritual Doti ini. Ya. Si sesajen-sesajen itu tuh nggak ada gitu loh. Ya udahlah, walaupun agak sedikit kecewa si Guntur, ya udah setelah mereka ngobrol, si Pandia bilang makasih banyak Amatoa gitu. Sedangkan si Guntur nggak bilang makasih sama sekali ke Amatoa ini. Bahkan pas jalan keluar dari tempatnya si Amatoa ini, si Guntur tuh kayak nyebut nama asli si Amatoa ini, bisik-bisik ke Pandia gitu. Padahal nggak boleh, karena kepala suku atau Amatoa ini tuh saking dihormatinnya, itu cuma boleh dipanggil Amatoa, nggak boleh dipanggil nama aslinya. Pandia sempat ngomelin Guntur di situ karena kesannya nggak sopan kan. Iya. Ya udah tuh, hari itu udah mulai malam, mereka tidur, kayak mereka dikasih satu rumah sederhana gitulah. Mereka tidur berdua di situ. Paginya, Pandia bangun, dan dia tuh kaget banget. Karena pas Pandia bangun, tiba-tiba Guntur itu udah berdiri persis di depan mata Pandia. Guntur sambil senyum-senyum, pakai baju, tapi nggak pakai celana sama sekali. Dia ngapain? Dia cuma berdiri di situ aja, dan setelah itu Nat, Guntur ini ketawa-tawa dan langsung lari keluar rumah. Gak pakai celana. Wah. Di situ Pandia kaget banget dan langsung ngejar Guntur, terus nyeret Guntur buat masuk ke dalam rumah kan. Ya di situ Pandia bingung banget kayak, lu gila ya, lu ngapain sih Tur? Tapi di situ Guntur cuma ketawa-tawa doang kayak orang gila gitu loh. Sampai akhirnya Pandia kesel, tiba-tiba Pandia nampar Guntur. Seketika Guntur malah marah balik ke Pandia. Kalau nampar gua? Terus si Guntur ngelihat ke arah bawah, dan dia baru sadar kalau dia nggak pakai celana. Guntur makin bingung, kok gua nggak pakai celana? Di situ Pandia cuma bisa marah-marah, jangan bikin malu lah Tur, kita lagi tempat orang nih. Udah tuh, setelah kejadian itu, siangnya Guntur sama Pandia ikut bantu-bantu warga di sana, kegiatan sehari-hari warga lah, kayak bercocok tanam, ngambil-ngambil bahan makanan segala macem.
Sampai di suatu siang, si Guntur ini ngomong ke Pandia. Dia bilang gini, Pan, lu lihat deh cewek yang itu. Cakep banget, Pan. Anjing, kalau bisa gue bawa pulang nih, gue bawa pulang deh tuh cewek. Pandia ngomel dong. Dia bilang ke Guntur, Tur, lu sendiri yang bilang kalau di sini mesti sopan. Lu jangan aneh-aneh deh. Kalau lu aneh lagi, gue tinggal di sini. Udah tuh, dari situ akhirnya Guntur mulai diem. Dia nggak ngomong aneh-aneh lagi. Singkat cerita, hari udah mulai gelap. Mereka balik lagi ke rumah. Mereka berdua tidur. Besok paginya, pas Pandia bangun, Guntur tuh udah berdiri lagi di depan Pandia. Dan sama, gak pakai celana lagi. Tapi kali ini, sorry ya, dari alat kemaluannya Guntur, itu tiba-tiba keluar darah. Anjing. Pandia panik dong. Dia bilang, Tur, lo kenapa Tur? Guntur cuma diem aja gak jawab apa-apa. Akhirnya Pandia langsung mikir buat minta tolong ke Amatoa. Langsung tuh Pandia lari ke rumah Amatoa. Dia langsung masuk gitu aja. Dan disitu Pandia kaget banget. Karena disitu Pandia ngeliat si Amatoa ini lagi duduk. Dan di depan dia tuh ada ayam putih yang udah mati. Dan ada segelas air yang warnanya merah. Dan lu tahu, entah dari mana, tiba-tiba ada foto Guntur di situ. Wah, di situ Pandia kaget dan panik banget. Karena ya si Amatoa itu lagi ngejalanin ritual doti kan. Iya. Dan yang lagi kena ritual ini temennya Pandia sendiri, si Guntur. Pandia langsung mohon-mohon lah, kayak minta maaf dan nanya kenapa kok temennya dia diritualin kayak gini. Ternyata si Amatoa ini tuh tahu kalau Guntur tuh secara sengaja ngelakuin hal-hal yang gak sopan. Mulai dari pertama kali mereka masuk ke sana tuh gak pakai pakaian hitam. Awalnya masih oke lah. Tapi setelah ngobrol sama Amatoa, Guntur ini nyebut nama Amatoa itu kan. Yang dia ngomong ke Pandia, Amatoanya tuh ternyata denger Guntur nyebut nama aslinya dia. Terus Amatoa tuh juga tahu kalau Guntur ternyata ngomong gak sopan di hari kedua. Yang ngomong soal cewek yang dia mau bawa pulang. Ternyata si cewek ini juga denger, dan akhirnya cewek ini yang ternyata kerabat deketnya Amatoa juga itu ngadu ke Amatoa. Dari situ Pandia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi selain kayak cuma minta maaf doang. Dan Pandia tuh mohon-mohon buat temennya, ya emang salah tapi tolong disembuhin lah. Dan mereka janji buat gak ngelakuin ini lagi. Setelah Pandia udah ngomong kayak gitu, akhirnya si Amatoa ini bilang, intinya mereka harus keluar dari sini secepatnya dan jangan pernah balik lagi. Gak pakai pikir panjang, Pandia langsung cabut lari ke tempatnya Guntur. Sampai di rumah itu, Guntur masih gak karuan. Sambil panik dan buru-buru gitu, Pandia ini nampar Guntur lagi dan akhirnya Guntur sadar. Dan di situ Pandia langsung beresin barang-barang mereka dan minta Guntur buat pulang saat itu juga. Karena ya Pandia takut banget kan kalau sampai mereka tuh gak nurutin apa yang dibilang Amatoa ini buat keluar dari desa itu. Tapi Guntur tahu kalau misalnya alat kemaluan itu berdarah. Iya, dia udah sadar Muy. Nah cuman kayak si Guntur tuh ngerasa kayak yang bisa nyembuhin dia tuh cuma si Amatoa ini gitu loh. Tapi Guntur nggak tahu kan kalau misalnya Pandia ini udah disuruh sama Amatoa itu buat pergi saat itu juga. Iya. Akhirnya Pandia bilang ke Guntur, Amatoa bilang kalau sampai matahari terbenam mereka berdua nggak pergi, ada sesuatu yang lebih parah lagi, yang bahkan lo nggak bisa keluar dari sini hidup-hidup Tur. Dari situ akhirnya udahlah Guntur manut dan mereka untungnya bisa cabut dari sana. Apa yang terjadi sama Guntur akhirnya hilang. Dan setelah itu Guntur sama Pandia nggak pernah lagi mau ke sana. Tapi akhirnya Guntur tuh gak kenapa-napa pas dia udah pulang. Untungnya sih nggak kenapa-napa Nat. Ya walaupun sebelumnya ya tadi gue bilang. Iya makanya parah juga kan itu. Anjing, dia yang mau nyamperin buat ngeliat ritualnya tapi dia sendiri yang kena ya. Iya makanya Muy. Jadi kayak kalau menurut gue tuh saking sotoynya si Guntur ini, dia kayak nyoba-nyoba sendiri juga gitu loh buat bikin gak sopan. Sampai saking dia mau tahu Doti ini kayak gimana gitu loh. Cuman ya dia yang kena sendiri akhirnya.